Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran studi Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengertian dari mata kuliah studi Al-Quran, ruang lingkupnya, sejarah perkembangannya, dan tujuan mempelajari mata kuliah ini. Studi Al-Quran adalah cabang ilmu yang membahas Al-Quran dari berbagai aspek, mulai dari isi, struktur, sejarah turunnya ayat, hingga metode untuk memahami dan menafsirkannya. Artinya, studi ini bukan hanya tentang menghafal atau membaca Al-Quran, tapi lebih jauh, yakni memahami pesan ilahiyah yang terkandung di dalam Al-Quran dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah studi Al-Quran dimulai sejak zaman Nabi Muhammad. Pada masa itu, Nabi Muhammad menjelaskan dan memahamkan sahabat-sahabatnya tentang seluruh isi kandungan dari ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada beliau. Selanjutnya, setelah kematian Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Aisyah radhiyallahu anha, merekalah yang kemudian melanjutkan penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran kepada generasi-generasi setelahnya. Selanjutnya, pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, lahirlah ilmu-ilmu baru dari studi Al-Quran, seperti ilmu qiraatul Quran, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Ulama-ulama seperti Az-Zuhri dan At-Tabari memainkan peran yang besar dalam pembukuan tafsir dan sistematika tafsir. Selanjutnya, di era klasik dan modern berkembanglah pendekatan-pendekatan baru dalam dunia tafsir, seperti tafsir tematik atau tafsir maudhu'i, tafsir ilmiah, hingga tafsir kontekstual yang dikembangkan oleh ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh hingga Quraisy Shihab. Ruang lingkup pembahasan dalam studi Al-Quran sangat banyak, di antaranya adalah ilmu-ilmu tentang asbabun nuzul, nasikh mansukh, sejarah turunnya Al-Quran, metode-metode tafsir, dan lain sebagainya. Mengapa kita perlu mempelajari studi Al-Quran? Alasannya karena satu, tujuannya adalah agar kita lebih memahami secara mendalam tentang ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, agar kita bisa mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan sosial maupun profesional. Selanjutnya adalah kita bisa memilih mana pemahaman yang sahih dan mana pemahaman dari Al-Quran yang kurang tepat. Dan yang terlebih lagi adalah agar kita senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita seterusnya sampai kita meninggal. Dengan mempelajari studi Al-Quran, kita tidak hanya menambah ilmu, tapi juga menumbuhkan kecintaan kita kepada wahyu Allah, serta membenahi akhlak-akhlak kita agar menjadi manusia yang lebih berkualitas. Melalui belajar studi Quran ini, mari kita menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, sumber ilmu, dan sumber petunjuk bagi kehidupan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.